walaupun sekali dalam seminggu, setiap hari Ahad, jadilah. Tapi kalau ada juga orang yang tak tahu, berarti tak hafal lah dia hadis Nabi ni. Berapa hadis tadi yang hamba baca? Lupa, tak terkenal lah. Cik je tak terkenal Ustaz. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud satu. Hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Hadis riwayat daripada Abi Zar Al-Ghifari. Hadis kemuliaan majlis ilmu banyak sekali. Maka duduklah, kalau tak kita rugi hadir di majlis ilmu ini. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Lataiful Ma'arif ada kitab namanya Lataiful Ma'arif. 2 jilid seperti ini dia. Kitab itu 2 jilid. Namanya Lataiful Ma'arif. Yang mengarangnya Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Mazhabnya Hambali, tapi dia mengarang kitab hadis. Namanya Ibn Rajab. Ma'ruf, kenal ahlul hadis. Ma'ruf nama beliau adalah Ibn Rajab Al-Hambali. Kitab yang 2 jilid tebal itu cuman membahas bulan 12 bulan saja. Dia bahas 12 bulan. Mulai dari Muharram sampai Zulhijjah. Dibahas di dalamnya hadis, dibahas di dalamnya ayat tentang 12 bulan itu. Yang kita ambil apa? Ada uniknya. Beliau menjelaskan kenapa dari 12 bulan itu cuman 2 bulan yang diberi zul oleh Nabi. Cuma 2 bulan saja. Zul awalnya cuma 2 bulan saja. Pada bulan Qa'dah satu, pada bulan Hijjah satu. Asal namanya bulan tu bulan Qa'dah. Asal bulan tu Hijjah. Tapi Nabi membuat kalimat Zul di awalnya. Zul Hijjah dan Zul Qa'dah. Zul Qa'dah dan Zul Hijjah. Ada apa dengan 2 bulan ini? Di dalam kitab itu dikupas begitu mendalam. Diawali dengan kalimat Zul tadi. Maka Ramadan ada Zul? Tidak. Sya'ban ada Zul? Juga tidak. Rajab ada Zul? Tidak. 2 saja Zul. Zul Qa'dah, Zul Hijjah. Ada apa dengan 2 Zul ini? Apa kehebatan 2 Zul ini? Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab itu mengkupas 2 kalimat Zul tadi. Diulais oleh beliau dengan ta'rifnya, dengan definisi Zul. Zul bimakna al-fadilati wal karamah. Zul itu maknanya adalah yang memiliki kelebihan. Berarti dapat di kita Zul ini ada kelebihan. Zul Qa'dah, Zul Hijjah ada kelebihan. Maka Nabi membuat dengan kalimat Zul. Memang orang Zulku memang berlebih-lebih. Imam tadi Zul je awalnya mana? Berlebih je nampak. Dan duduk di belakang Zul je baru orangnya. Siko duduk Ustaz Zulkifli. Zul Hendri yang di muka punya 3 banyak Zul gini. Zul ada Nabi punya pedang. Nama pedang Nabi Zulfikar. Zulfikar nama pedang Nabi. Pedang Nabi itu dalam riwayat kita baca, orang yang terkena pedang Nabi itu 2 saja cara mencari obatnya. Pertama, minta maaf ke Rasulullah, sehat langsung. Yang kedua, mati. Tu kalau orang kena pedang Zulfikar Nabi itu. Nabi punya pedang namanya Zulfikar. Tak kenapa Nabi membuat nama John Zulfikar, tidak tahu kita. Yang jelas intinya mengambil kalimat Zul di awalnya itu. Zulfikar. Ketika kena oleh pedang tadi, cepat datangi Nabi, selesai perkara. Atau kalau tak didatangi Nabi, langsung mati saja. Itu pedang Nabi Zulfikar. Pedang Nabi tadi itu, pedang Nabi dipakai oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan itu pedang itu sampai hari ini masih ada. Dan itu letaknya di Turki, di Istanbul. Ada nama museum Topkaki, kalau tak salah saya nama ya. Museum. Sorban Nabi ada di dalamnya, jubah Nabi ada di dalamnya, rambut Nabi ada di dalamnya, sendal Nabi ada di dalamnya. Di museum tadi di Turki letaknya. Untung cepat diselamatkan oleh orang Turki. Kalau masih di Makkah, di Madinah, mungkin dah habis dibakar Wahabi. Wahabi tak menginginkan ada peninggalan-peninggalan Nabi. Dianggapnya syirik.
Dianggapnya syirik, tak ada lagi. Coba, apa yang ada di Makkah Madinah selain Kaabah dengan kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya berhadapan nanti anak-anak cucu kita dengan orang-orang orientalis, anak-anak cucu kita akan dipermalukan. Agama kalian lahir di mana? Di Makkah. Agama kalian berkembang di mana? Di Madinah. Apa tandanya selain dari Kaabah dan selain daripada kubur Nabi? Rumah Aisyah tak ada lagi. Rumah Abu Bakar tak ada lagi. Jubah Nabi tak ada lagi di Makkah. Sorban Nabi tak ada lagi. Sendal Nabi tak ada lagi. Untung dibawa cepat ke Turki, diselamatkan oleh orang-orang Turki ketika itu. Dan Alhamdulillah sampai hari ini masih ada, tapi tidak di Makkah, Madinah, tapi adanya di Turki. Maka tadi pembawa acara kita ada pengkaderan ulama ke Timur Tengah. Bagus, cuman Timur Tengahnya ke mana? Tengok dulu. Beko salah-salah letak, beko balik dia. Hazab apa-apa balik. Kunut bid'ah kata dia. Nak ngapo? Ziarah kubur haram syirik katanya. Nak mengapo? Dia duit kita menyengolahkan dia. Sekarang pemahaman kita yang dia salahkan. Oh, rupanya kunut tu bid'ah, rupanya ustaz baru tahu aku katanya. Besoknya tak kunut pula dia lagi. Hati-hati. Kalau ke Timur Tengah hati-hati. Yang sudah teruji jelas, Mesir Al-Azhar, Ustaz Abdul Samad. Banyak kalau ke Mesir. Sudan juga teruji. Makkah ada namanya Salatiyah. Kalau tak salah saya anak Pak Haji Batir si Fadil tak siapa saya. Patli jumpa di Makkah itu di Salatiyah. Itu bagus itu. Tapi kalau ke Madinah, buat tanda tanya dulu. Kapan perlu tekan dulu materai 6.000. Tidak menyalahkan ritual ibadah yang diamalkan oleh warga kampung. Buat. Mau dia menekan materai? Mau. Buat sana. Kalau seandainya menyalahkan, siap-siap untuk dikeluarkan dari kampung. Macam tu buat. Nanti pulang dia, banyak tradisi kita ni yang salah dibuatnya. Tarikat haram. Suluk haram. Kan semuanya haram lagi ni. Apalagi kenduri kematian 7 hari, 40 hari haram, tak boleh. Apalagi dia buat nanti kunut haram, doa bersama tak boleh, baca bismillah tak boleh. Apalagi banyak kalau ini ni. Semuanya tak boleh, habis. Macam mana? Menyesal tak kita menyengolahkan dia nanti? Menyesal, pasti menyesal nanti. Makanya buat jelas-jelas. Saya juga membuat ini di daerah yang lain. Kapan perlu pengkaderan ulama ni buat hari ini fakta integritas namanya. Buat. Pertama, bermazhab Syafi'i. 2, berakidahkan ahlu sunnah wal jamaah. 3, bertasawufkan tarikat Naqsyabandi. 4, buat itu semuanya. Dia tanda tangan dengan materai 6.000. Kalau macam-macam dia nanti balik pulang ke kampung, tinggal menengok ni tu aja kayaknya oleh. Aku buya takkan potang bilang. Balikkan duit orang kampung, minta maaf ke orang kampung balik bilang. Kalau mau macam tu saya buat. Kalau ndak, berapa banyak kami ada di Aliantan. Ayahnya suluk. Ayahnya setiap ada orang kematian, ayahnya mentalkinkan mayat di atas kubur tu. Pas jatah ayahnya mati, ayahnya tak boleh ditalkinkan, ayahnya tak boleh dibaca Yasin, dan semua peralatan suluk ayahnya dibuang. Malang tak punya ayah macam ni? Punya anak macam ni malang tak? Malang. Anak disekolahkan ke Yaman. Balik dari Yaman, tu dia. Tu di Aliantan punya pondok, di Ujung Batu juga punya pondok. Ini yang saya khawatirkan. Saya mendukung kuliah ke Timur Tengah tu, mendukung sekali. Tapi jelaskan Timur Tengahnya tu ke mana. Jelas, harus jelas. Kapan perlu buat fakta integritas. Panitia tadi sediakan fakta integritas, tekan materai 6.000. Dia tanda tangan. Besok bermasalah dia, sedikit saja dia katakan, suluk ini perlu untuk kita, apalah umpamanya dia. Mungkin awal bahasanya dia tidak membatalkan suluk dulu. Atau mungkin suluk ni perlu kita kaji ulang katanya. Tu hati-hati, virus baru tu. Itu virus, cuman belum berkembang virus ni. Hati-hati. Diajak pula lah dia ayahnya. Topik pula ayahnya nenek mamak. Orang berpengaruh di kampung. Oh iyo tu yung. Berarti salah lah kerja kita selama ni ya. Lah mulai. Ayah berpengaruh, besar. Maka hati-hati. Menurut saya bagus.
buat fakta integritas panitia tadi. Tak ada masalah, yang buat saja. Kita kok yang akan membiayai dia. Itu wajib itu. Itu untuk menyelamatkan kampung kita. Kalau tidak akan berantam orang di kampung kita nanti karena itu. Tengok anak Syanu pulang dari Mesir, pulang dari Makkah, pulang dari Madinah. Tengok anak Syanu tu. Kita harap dia yang akan memimpin kampung ni, rupanya banyak pula kaji orang kampung yang tak boleh sama dia. Karena ini berbahaya hari ini. Virus-virus ini masuk ke kalangan remaja, ke anak-anak kita, ke mahasiswa. Bayangkan di Bangkinang, anak tadi dia kuliahkan ke Pekanbaru. Kuliah bukan pula di UIN, kuliah di UNRI, kuliah umum. Anak tadi pulang, ayahnya orang tarikat, ayahnya orang suluk, ayahnya rajin datang berjamaah ke masjid. Anak ni, ibunya meninggal sang ibu, anak bilang ke ayah, ya, ibu ni meninggal, jangan kita bacakan Yasin ya. Kalau ada orang baca Yasin ke rumah ya, suruh ajalah orang tu pulang ya, tak usahlah baca Yasin ya. Berdosa mak gara-gara orang baca Yasin ya, kata dia. Kan dia bongak namanya, no. Takkan mungkin orang baca Yasin mak pula yang berdosa. Tak ayah. Jadi kata ayah, nak, di kita ni nak, biasanya selama 7 hari itu baca Yasin di rumah. Nanti 2 kali 7 pula 14 hari. Itu daerah sana, daerah Kambar. Nanti 21 pula lagi 3 kali 7. Habis tu baru 40 dan nanti 100 saja lagi. Apa hitung-hitungan itu tu? Tak ada itu ya. Jadi ayah mulai mendekati anak padahal baru 1 minggu kuliah di Pekanbaru. 1 minggu, itu pun kuliah umum baru. 1 minggu apalah yang dapat 1 minggu ni. Jadi setelah didekati oleh anak, anak tak mau. Anak sudah masuk virus. Virus sudah masuk ke anak. Apa kata anak? Ya, kalau ayah nak buat itu juga di rumah ini, saya biarlah pergi dari rumah ni, kata dia. Ini ayah menyampaikan ke kita, macam mana anak saya seperti itu jadinya tu Ustaz. Anak bapak sudah kena virus. Apa virusnya Ustaz? Lebih parah dari corona lagi, kata dia. Virus, apa nama virus tu Ustaz? Virus Salafi Wahabi nama virus tu. Itu yang perlu kita khawatirkan hari ini. Maka kita dengan Ustaz Abdul Samad, setiap minggu sekarang kita mengadakan muzakarah. Terbatas, ada 8 orang, grupnya ada 11 orang cuma kami muzakarah. Muzakarah hari ini kami lebih kepada membentengi akidah. Karena mereka akidah inilah yang mereka rusak dari orang-orang kita. Mengatakan Allah di langit, itu sudah rusak akidah. Itu sama dengan Yahudi itu. Mengatakan Allah punya tempat, itu sama dengan Yahudi. Mereka Allah, mereka di langit, kata mereka. Allah ada di langit, kata dia. Berarti Allah punya tempat. Kalau punya tempat berarti Allah lemah. Yang punya tempat tu makhluk. Kita punya tempat, air punya tempat, darah punya. Kalau Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tu akidah mereka. Mereka katakan Allah punya tangan, mereka katakan Allah duduk di kursi. Tu makhluk tu, kalau patah kursi macam mana? Kan mana tidak ada, itu makhluk semuanya. Yang berhajat kepada tempat, yang membutuhkan tempat adalah makhluk. Allah laisa dunal makan. Allah tidak berhajat kepada tempat. Itulah dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya itu kan dibahas saja, tapi Zul tadi bisa lupa ke situ tak apa lu caro. Jadi Zul, nah itu kewajiban hamba pula menyampaikan, mengingatkan. Ya, adinun nasiha, agama adalah nasihat. Maka saya menasihati karena saya berpengalaman kuliah Timur Tengah. Saya S1, S2, S3 saya di Timur Tengah. Tidak semua teman-teman dari Indonesia, wabil khusus Riau yang pergi ke sana tu mengaji akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan Bapak Ibu heran, Ustaz tu LCMA, tapi kenapa beda dengan Ustaz Abdul Samad? Kenapa beda dengan Ustaz Zulhendri Rais? Itu perbedaannya itu dari sampai di sananya. Kalau kita sampai di sana, pasti yang terbentuk di otak kita, saya ke sini ni mencari dalil mengamalkan ilmu yang diamalkan oleh orang kampung saya. Itu pasti di otak saya. Orang kampung saya berkunut, orang kampung saya bersuluk, orang kampung saya bertarikat, orang kampung saya bertalqin, orang itu, maka saya ke sana mencari ilmu yang sejalur dengan itu. Ketika ada teman-teman yang ke sana tapi tidak mementingkan ilmu dia untuk balik, dia cari ilmu baru, maka ketika dia balik itulah berlawanan dengan orang-orang kampungnya. Maka tidak semua LCMA yang sama fikrah pemikirannya untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada juga yang agak miringnya sikit ada.
Ada yang agak kena itu ada. Bukan sedikit, malah banyak ada, malah banyak. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan Allah takdirkan di kampung kita ni ulama yang ahlus sunnah wal jamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, balik kita ke Zul tadi. Jadi Zullah ni ada dua kalimat Zul di bulan. Ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah. Kata dalam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif fi Mawasim wal Mawarif, bahawa di dua bulan Zul ini ada dua kemuliaan yang Allah berikan. Tidak ada di bulan yang lain. Adanya cuma di dalam bulan dua Zul ni. Mana dua kemuliaan itu? Kemuliaan ibadah di dalamnya. Ada ibadah haji, kemudian ada ibadah kurban. Haji adakah dalam Ramadan? Tidak. Haji adakah dalam Rabiul Awal? Tidak. Dalam Muharram? Tidak. Adanya haji dalam Zulqa'dah, Zulhijjah. Ustaz, puncak haji itu dalam bulan Zulhijjah. Betul. Tapi orang yang berangkat ke Makkah di bulan Zulqa'dah, boleh dia menanamkan niat untuk berangkat haji. Orang Indonesia berangkat haji ke Makkah bulan apa kebanyakan? Zulqa'dah. Kalau jadi berangkat bulan Zulqa'dah dia. Memang karena sekarang tak jadi berangkat, maka tak ada yang pergi. Walaupun duit itu dipakai juga, tak apa-apalah. Tapi berangkatnya bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah berangkat, syaratnya mesti dia bermukim di sana sampai tanggal 9 Zulhijjah, puncak haji. Di bulan Zulqa'dah. Ibadah yang kedua, udhiyah, kurban. Kurban kapan? Di bulan Zulhijjah. Maka dua ibadah ini tidak bisa dilakukan di bulan yang lain. Itulah makna dua Zul. Kemudian kata beliau, dua Zul ini maknanya adalah ada dua bulan, dua ibadah, yang dua ibadah ni dulu syariat Nabi Ibrahim. Dan karena sudah diamalkan oleh Nabi Muhammad atas perintah Allah, maka bernama syariat Nabi Muhammad. Mana dia ibadah itu? Haji dengan kurban. Ini syariat Nabi Ibrahim ni, dulu. Tapi hari ini tak bisa kita mengatakan syariat Nabi Ibrahim. Tapi ini adalah syariat Nabi Muhammad karena sudah disuruh oleh Allah. Tengok perjalanan Nabi, perjalanan haji. Safa, sa'i baina Safa wal Marwah. Ibrahim, isteri beliau. Tawaf, Musdalifah, Mina, Arafah. Semuanya adalah ritual yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka salah satu jawabannya, kenapa nama Nabi Ibrahim di dalam salat kita? Kenapa tidak Nabi yang lain? Dalam salat Nabi Ibrahim tak? Nabi Ibrahim, mestinya Nabi Adam. Nabi Adam Abul Bashar. Nabi Adam Abul Anbiya, bapa dari segala Nabi, Nabi Adam. Kenapa tidak Nabi Adam di dalam salat kita? Kenapa Nabi Ibrahim di dalam salat kita? Iya kan Nabi Ibrahim kan? Berbeza salat kita. Cubalah balik. Tengok dalam tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Ibrahimnya kan? Apalah mau jawab jago. Kenapa tidak Nabi Adam? Mestinya Nabi Adam. Nabi bapa segala nabi. Tapi kenapa Nabi Ibrahim? Jawabannya adalah karena ada syariat Nabi Ibrahim yang dipakai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban pertama. Karena dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji dengan kurban. Ini syariat Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad. Dan syariat kedua-duanya inilah yang ada kaitannya saja 63 ekor onta. Itu dalam riwayat hadis itu. Nabi itu 9 Nabi terakhir. 63 disembelih oleh Nabi dalam satu hari. Habis itu pisau tadi diserahkan ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali melanjutkan, kemudian disembelih pula beberapa puluh. Jadi memang di hari raya itu sunnahnya banyak menyembelih, itulah sunnahnya. Cuman kita banyak sembelihnya sapi. Siapa nak kita sembelih?
Ya kan? Jadi Nabi Ibrahim itu amalannya tiap tahun 5.000 ekor onta, 15.000 ekor sapi, 500.000 ekor kambing. Dalam kitab Majalisus Saniyah Al-Imam Al-Fasni Al-Adhari dalam Syarah Arba'in Nawawi ada itu. Jadi ketika itu setelah menyembelih tadi, Nabi Ibrahim terasa belum punya anak lagi. Umur dah 80 tahun. Ada dalam riwayat 70 tahun. Dalam Qasasul Anbiya, Al-Imam Ibn Katsir menjelaskan, umur dah 80 tahun belum juga lagi punya anak. Sehingga terbesit keinginan oleh Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Lau kana lai waladun lazabahtu ilallah. Kalau aku punya anak, akan aku sembelih dia untukmu ya Allah. Macam tu saking semangatnya. Dan memang Nabi Ibrahim ni beranggapan mungkin tak akan punya anak lah. Dah 80 tahun tak akan punya anak lah tu dah. Kalau bahasa kampung kaminya lah ada tu unyang no. 80 tahun tu tak mungkin lagi. Yang ini uci tadi kau lah berumur 70 tahun pula. Tapi rupanya Pak, ada orang-orang dulu, orang tua-tua masih menghasilkan produksi. Apalagi kita laki-laki Pak. Kita laki-laki tak usah risau. 100 tahun pun kita masih produksi insya-Allah. Buktinya, tak usah kita mencontohkan Nabi. Ada di Batu Bersurat 13 Kota Kampar seorang ulama besar namanya Syekh Abdul Ghani. Beliau ke Makkah 11 tahun di Makkah. Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi Al-Kamfari. Dulu orang Riau mengaji ke Makkah dua saja. Satu Syekh Abdul Ghani dari Kampar, satunya Syekh Abdul Wahab dari Rokan. Dua ni saja orang Riau pergi mengaji. Ni betul-betul pergi mengaji ni. Pulang ya, tengoklah sampai sekarang. Dua saja orang Riau. Dari Rokan bernama Syekh Abdul Wahab Rokan, Basilam. Yang dari Kampar Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi Batu Bersurat. Syekh Abdul Ghani wafat usia 130 tahun. Wafat beliau 130 tahun. Di usia ke 100 tahun menikah. Usia beliau 100 tahun menikah kali yang ke-6. Jadi isteri pertama sakit, meninggal. Isteri kedua cerai apa. Pokoknya kali yang ke-6 menikah. Usia beliau 100 tahun. Menikah dengan seorang perempuan namanya Umi Maryam, orang Batu Gajah Tapung. Batu Gajah Tapung. Tapung Batu Gajah tu setelah Sungai Agung, Kasikan, Petapahan. Di belakang tu diapit nama desa namanya Batu Gajah. Orang asli situ Umi Maryam ni. Berapa usia Umi Maryam? 21 tahun. Terkajik ibu. 100 tahun umur Syekh Abdul Ghani. Ummi Maryam umurnya 21 tahun. Orang dulu bangga punya menantu, punya keluarga orang alim. Itu orang dulu. Orang dulu berkeinginan agar anak-anaknya ada lahir dari Buya tu. Anak-anak ada lahir dari si Fulan. Anak-anaknya ada lahir dari si Anu. Itu orang dulu. Bangga dia punya menantu orang-orang soleh. Orang dulu. Kalau gini tak? Gini takut orang menikah dengan ustaz. Nak terbayangkan berpiti ustaz kau dah. Nakkan terbayang dah. Ya, Ustaz Zul, nakkan terbayang dah. Macam mana nak terbayang? Pagi dah pakai kain sarung. Bekos sore nampak pakai kain sarung. Jauh ustaz ke lagi. Malam pakai kain sarung juga lagi. Bukan duit bertambahan, nak bertambah nanti. Jadi orang sekarang risau. Apalagi orang-orang kita sekarang ni kalau ingin memilih menantu tu bertanya dulu, awak kerja di mana? Bertanya dulu. Kalau bajunya agak bersanding sikit, celananya rapi, sepatunya mengkilat, tu kencang orang kita hari ini. Apalagi ibu-ibu, itu aja lah kan ini. Padahal tak tahu dia mobil yang berganti-ganti di bawah tu mobil rental. Mobil rental dia bawa ke rumah tu berganti-ganti. Buktinya sebulan siap menikah, mobil tadi diambil orangnya lagi. Tak ada lagi bawa mobil. Mana mobil kita nak, kata mentuanya. Mobil yang mana? Mobil yang kemarin-kemarin tu, itu mobil rental tu lah. Mulai. Ni ustaz ada datang, ustaz ni ditolak. Ustaz kan namanya tengok ustaz pakai kain sarung tadilah. Ragu orang nak mengambil menantu. Orang dulu, memang itu yang dicarinya dulu. Ni kita hari ini takut mencari menantu ustaz itu tu. Padahal dia tak tahu ustaz tu beda-beda tipis dengan direksi gajinya. Tak percaya dengan presiden mungkin berbanding. Mungkin tanya Ustaz Abdul Somad. Menteri dari presiden tak terhitung banyaknya. Menteri dari kalangan pesantri, ustaz tak terhitung.
Presiden pernah tamat pondok, wakil presiden sekarang tamat pondok. Jadi jangan sepele dengan orang-orang tamat pondok. Ya, punya mobil orang kita punya mobil juga. Ya, punya kebun orang punya kebun. Jadi kalau datang orang baik melamar anak kita, jangan tanya kerjanya dulu. Anak solat, solat. Anak pandai baca Quran, pandai. Tu tanya dulu pertama kali. Tanya akhlaknya, tanya budi pekertinya. Tengok dia. Bagus orangnya? Lah, bagus. Bismillahnya tanya, kerja di mana? Oh, kerja. Banyak kerja saya, mak, kata dia. Banyak. Aku nak cik pun nak nanya joleh, cik. Saya ingin orang-orang kita hari ini makanya, apa kata bahasa orang sekarang ni? Tertipu katanya. Maka oleh karena itu dulu, orang-orang bangga ada orang soleh tinggal di rumah. Bayangkanlah Syekh Abdul Ghani 100 tahun. 100 tahun. Di sini ada umur kita 100 tahun. Nah, alun sampailah 100 tahun nikah dengan 21, menikah dan menghasilkan 6 orang anak. Oh. 6 orang anaknya. Jadi bapak-bapak jangan risau pula lagi, insya-Allah masih produksi kita ni. Cuman kita ni fitnah pula yang timbul lagi. Kenapa timbul? Orang kita umur 60, umur 50 kalau mengenang anak kecil pasti pertanyaannya apa? Itu cucu yang keberapa tu, kata dia. Padahal awak ni aja ngendong anak baru, tapi orang ni kadang dah ditanya, itu cucu yang keberapa, kata dia. Padahal kita masih ingin juga dia lagi mengendong anak, masih mengendong. Bayangkan Syekh Abdul Ghani tadi, usia 100 masih mengendong anak. 6 orang anak ni, 2 jadi ulama besar. 1 di antaranya yang paling pertama dari isteri yang ke-6 adalah Syekh Aidarus bin Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi Al-Kamfari. Kalau kita ke Aceh, masuk dayah-dayah Aceh, sebut saja nama Buya Aidarus dari Riau. Orang Aceh tahu. Karena beliau ni lama di Aceh, dan Buya Syekh Mudawali Aceh pergi mengaji ke Batu Bersurat. Syekh Mudawali ini ulamanya Sumatera. Ni beliau di Aceh. Dari Syekh Aidarus ini pula lahir pula anak. Itulah anaknya namanya Syekh Alaiddin MUI Rokan Hulu. Itu dia. Jadi ketua MUI kita Rokan Hulu, Buya Alaiddin tu, datuk beliau wafatnya umur 130 tahun. Itulah Syekh Abdul Ghani tadi. Cicitnya amal banyak, cicitnya banyak. Jadi oleh karena itu kita ni jangan risau. Jangan risau kita nakkan punya apa dan nakkan punya anak lagi. Ni bukti Nabi Ibrahim. Jadi apa-apa insya-Allah lah, kalaupun ada amat-amat tu nak menambah anak lagi masih bisa. Cuman khawatirnya cucu kita ke anak kita panggil adik dia nanti. Padahal paman dia. Dipanggil pula adik katanya nanti, karena dulu dia lahir lagi. Begitulah dia. Jadi Nabi Ibrahim ni, beliau dalam Qasasul Anbiya, Imam Ibn Katsir 80 tahun. Memang belum Allah berikan anak ketika itu. Ketika diberikan anak, ketika diberikan Allah takdirkan memiliki anak, akhirnya Nabi Ibrahim pun terlengah dengan asiknya dengan anak. Ternyata nikmat rupanya. Bergelut-gelut dengan anak, bermain dengan anak, bercanda dengan anak. Anak usia 6 tahun. Dalam tafsir Khazin dijelaskan itu, ada yang mengatakan umurnya 5 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Ismail alaihissalam didatangi Nabi Ibrahim oleh mimpi. Nabi Ibrahim awalnya lupa dengan nazar yang terucap. Aufa binazrika ya Ibrahim. Hai Ibrahim, tunaikan janjimu hai Ibrahim. Itu mimpi Nabi Ibrahim pertama kali. Mimpi Nabi Ibrahim ni ada 3 kali dalam tafsir disebutkan. Mimpi pertama kali itulah mimpi. Aufa binazrika ya Ibrahim. Tunaikan janjimu hai Ibrahim. Bangun Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim menganggap itu mimpi-mimpi biasa saja. Maka para mu'arrikh, ahli tarikh, ahli tanggal mencoba menghitung tanggal awal Nabi Ibrahim bermimpi. Itu di tanggal bertepatan tanggal 7 Zulhijjah. Ini tanggal berapa Zulhijjah kita? 5 Zulhijjah. 7 Zulhijjah itu hari mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka bernamalah 7 Zulhijjah itu dengan Yaumir Ru'yah, hari mimpi. Itu dia.
Jadi itu mimpi pertama kali. Itu dalam Nuzhatul Majalis fi Nakhaif Nafais. Imam Abdurrahman As-Saifuri menjelaskan. Besoknya tidur lagi Nabi Ibrahim, bermimpi lagi. Aufa binazrika ya Ibrahim, tunaikan janjimu hai Ibrahim. Bangun Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim bangun, ya tarawa. Kalau bahasa kampung itu diinak-inak di mana-mana dek Nabi Ibrahim dah. Mimpi itu dari Allah kah atau dari syaitan? Dari Allah atau syaitan? Direnungkan, apa bahasa kita ini? Direnungkan, ya tarawi. Maka bernamalah tanggal 8 Zulhijjah itu dengan hari Tarwiyah. Tarwiyah, hari renungan. Direnungkan oleh Nabi Ibrahim. Maka kalau ada orang suka memanung, boleh Tarwiyah bilang. Hari Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 7 Zulhijjah tadi hari apa? Lupa. Hari mimpi. Mimpi hari apa namanya? Ru'yah. Ru'yah. Tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Di hari yang ketiga mimpi juga Nabi Ibrahim. Ini dalam tafsir dijelaskan. Mimpi lagi. Aufa binazrika ya Ibrahim, tunaikanlah janjimu hai Ibrahim. Tunaikan janjimu hai Ibrahim. Kata Nabi, kata Allah dalam mimpi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bangun, fa'arrafahu. Langsung Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpi itu betul-betul dari Allah. Maka bernamalah tanggal 9 Zulhijjah dengan hari Arafah. Arrafahu. Allah beri pengenalan kepada Nabi Ibrahim bahwa mimpi itu daripada Allah. Ada 3 penyebab bernama hari itu hari Arafah. Pertama, karena orang wukuf di Arafah. Kedua, karena pertemuan Sayyidatuna Hawa dengan Nabi Adam di Arafah. Yang ketiga, karena Nabi Ibrahim bermimpi kali yang ketiga dengan Allah untuk menyuruh menyembelih adalah ketika tanggal 9. Maka bernamalah hari Arafah. Mimpi paginya langsung disampaikan kepada sang istri. Sampaikan kepada sang istri, bagaimana saya bermimpi bahawa saya pernah berjanji saya disuruh Allah untuk menyembelih anak. Istri-istri yang salihah, istri-istri yang muti'ah. Langsung sang istri menjawab, kalau memang itu suruhan Allah, lakukanlah bang. Macam tu dia, tu istri yang muti'ah. Memang istri yang salihah, istri yang muti'ah, apa yang kita sampaikan ke dia, dia akan baik sambutannya. Tapi cubalah ke orang rumah kita tanya macam tu gini. Mungkin awak dulu yang disembelihnya mungkin. Apa abang kau kata dia nak menyembelih anak pula bang. Tapi istri yang muti'ah, istri yang salihah langsung saja. Setelah itu ditanya pula lah oleh Nabi Ibrahim kepada anak. Ni Nabi Ibrahim mengajarkan bahawa orang tua walaupun dia wali mujbir dalam fikih kepada anaknya, tetap orang tua mesti memusyawarahkan setiap yang ia lakukan kepada anak. Ni Nabi Ibrahim mengajarkan. Ditanyakan oleh Nabi Ibrahim, dalam dinukilkan dalam ayat, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Nak, aku bermimpi aku disuruh Allah menyembelihmu nak. Bagaimana pendapatmu nak? Sang anak juga anak yang soleh langsung menjawab, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, kalau memang itu suruhan Allah, lakukanlah, mudah-mudahan kita dijadikan orang yang sabar. Tengok, anak soleh, suami soleh, istri solehah, terkumpul keruga yang soleh itu di Nabi Ibrahim. Ini payah mencarinya nih. Ini alasan yang kedua kenapa Nabi Ibrahim di dalam solat kita, karena Nabi yang soleh keturunannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Adam anak berkelahi, Nabi Nuh anak Kan'an cilaka, istri macam tu juga. Yang soleh anak istri suami itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ni payah mencarinya ni pak, bu, payah. Tak usah kita mencari jauh, di dekat rumah awak aja lah payah mencarinya kau. Di dekat warga kita aja payah mencari. Ada yang suaminya taat, anak taat, bini pula cilako kadang. Iya. Kadang bini yang taat, anak taat, laki pula cilako. Kadang ada pula anak yang taat, mak jo ayah cilako. Kadang ada pula yang ketiga-tiga cilako. Ayah cilako, mak cilako, anak cilako. Bukti cilako nak pernah nampak di masjid dah. Itu tanda cilako itu. Ada ustaz, ada. Apa pula tidak? Nabi Ibrahim ni, ketiga-tiganya ada di Nabi Ibrahim. Anak saleh, istri salehah, suami saleh. Ni, payah mencarinya. Nabi Ibrahim. Jadi paginya itu
Kata Nabi Ibrahim di dalam Nuzhatul Majalis fi Naqaif Nafais, ada kitab bagus itu karangan Imam Abdurrahman As-Sayfuri Asy-Syafi'i. Kitabnya bagus, 2 jilid. Jadi kata Nabi Ibrahim kepada sang anak ini dalam riwayat hadis, albasuhu libasun jadidun wa hasanun. Pakaikanlah kepada anak kita ni pakaian yang elok, pakaian yang bagus. Pakaikan. Yalah, isteri yang solehah dibawa anak, dipakaikan anak pakaian yang elok. Allahu Akbar. Macam mana hendaknya perasaan sang ibu? Ibu tahu ko anak akan disembelih nanti ni. Anak akan disembelih oleh ayah, dipakaikan baju yang elok. Bayangkanlah no. Tak diganggu oleh syaitan, diganggu oleh syaitan. Itulah terjadinya lantar jamrah tadi itu. Diganggu oleh syaitan, dibisikkan oleh syaitan. Jangan engkau mau anak engkau dihiasi, anak engkau ini akan disembelih nanti oleh ayahnya. Tapi tak gundah sedikit pun hati sang ibu. Dipakaikan pakaian yang elok. Wal ja'alahu duhna. Dan dipakaikan pula duhna. Duhna ni minyak rambut kepada sang anak. Duhna, dahnun, minyak rambut. Memakai minyak rambut ni sunnah. Berarti Nabi Ibrahim juga menganjurkan memakai minyak rambut. Sunnah hukumnya. Hadis Nabi memakai minyak rambut. Nabi memakai minyak rambut. Dalam hadis Syama'il Muhammadiyah, dalam hadis Jami'us Saghir, fi ahaditsin Basyirun Nazir, Syama'il Imam Tirmizi, Jami'us Saghir Imam Suyuti. Hadisnya sahih. Jadi pakai minyak rambut ni hukumnya sunnah, Pak. Hobi yang pakai minyak rambut itu dapat pahala sunnah tu. Niatkan dalam hati kita pakai minyak rambut tadi tu sunnah mengikut Nabi. Jadi Nabi walaupun pakai peci, walaupun pakai sorban, nampak mengkilat di rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi. Jadi Nabi tu gagah dia. Jadi minyak rambut tu sunnah hukumnya. Apa minyak rambut Nabi, Ustaz? Tanco tu ndak tu dah. Tanco tu minyak bid'ah. Dalam Jami'us Saghir hadisnya sahih, Nabi minyak rambut Nabi itu minyak zaitun. Wa ja'alahu sya'rahu duhna zaitun. Nabi memakaikan minyak rambut ke kepalanya, minyak rambut itu zaitun. Dan sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita waktu kecil-kecil sudah diajarkan sunnah ni oleh mak-mak kita. Saya masih ingat itu. Waktu berangkat SD, pakai baju, pakai celana. Waktu itu celana masih celana pendek kita SD dulu. Pergilah, mak sedang goreng ubi tu. Mak sedang goreng ubi ke rambut belum bersisir lagi. Nak sini nak, kata dia. Dia ambil minyak apa tadi? Minyak goreng tadi ke kepala kita. Ambo masih ingat tadi. Disisirnya itu. Jadi mak kita ni rupanya sudah mengamalkan sunnah Nabi. Bahawa memang sunnahnya itu dipakaikan minyak rambut kepada anak-anak, dipakaikan. Sehingga kami SD dulu terkenal tu minyak yang paling mantap tu namanya Migoma namanya. Migoma, minyak goreng maco. Parah baunya siap goreng maco. Jangan. Itu terkenal itu tu. Amu kakak beradik kembar Zulhendra Rais ni amu. Zulhendra Rais kembaran nama. Iaitu kami berdua-dua ambil minyak siap apa tadi. Itulah dipakai kan tu disisir tu. Mengkilat. Cuma bau ni tidak tanggung. Migoma ni minyak goreng maco. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ni dipakaikan minyak rambut oleh maknya. Dan itu disuruh oleh Nabi Ibrahim. Maka pakai minyak rambut tu salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipakaikan minyak. Maka ini pula lah dalilnya orang-orang kampung kita memakaikan minyak kepada kerbau. Kerbau sebelum disembelih. Saya tak tahu di sini di Kota Tengah ni apa ada atau tidak. Kalau ke daerah kami masih ada ya. Datanglah ke daerah Tapung lah umumnya, Kabun, Aliantan, Tandun, Kasikan sampai ke Pantai Cermin. Itu sapi tadi sebelum disembelih atau dia pergi minyak kemiri dah mamak tadi dulu. Dalilnya mana? Ini dalilnya. Tafa'ul namanya. Inni uhibbut tafa'ula. Tafa'ul. Karena maknya Nabi Ismail melakukan itu, maka orang-orang kita melakukan itu pula. Jadi kerbau yang nomor 4, kelompok 4. Si fulan. Disebutlah kelompok 4 di si fulan ni. Datanglah mak-mak ni. Di tangannya ada minyak kemiri, ada sisir. Di sini masih ada? Pak Haji? Masih ada? Mantap lah tu. Saya anti dulu sebelum berangkat ke Mesir, anti. Apalah mak-mak ni ngasih-ngasih minyak kemiri. Jadi jawaban ada satu orang tua, jawabannya Ustaz kocik baru kata ni. Mak amu ingat baru dah. Mak masih ingat tu
Kecil Ustaz baru kata, tak ada yang tahu Ustaz kata. Oh, yelah kata. Tapi penasaran, saya ingin tahu juga lagi. Saya datangi satu ibu-ibu. Apa ni kata saya? Pakai sisir masalah ya. Pakai pula minyak kemiri. Jadi kata dia, inilah yang dibuat oleh mak Nabi Ismail dulu kepada Nabi Ismail, kata dia. Saya peluru saja lagi. Itu Nabi Ismail. Kau kabau kau, kata dia. Ini kerbau ni, kata saya. 10 liter pun habis minyak kemiri, yang namanya kerbau tetap baunya kerbau, kata saya. Ni siap di sisir macam tu, ada kasih pula cermin di depannya sana. Suruh menggaya nampak kerbau ni. Tapi tak ada masalahnya, itu tafa'ul. Kalau ke teman-teman salafi, ini haram bagi dia ni. Syirik kata dia, tak boleh kata dia. Tapi dalam Nuzhatul Majalis tadi disebutkan tafa'ul. Sesuatu perkara tafa'ul selagi tidak menyalahi kaedah syar'i boleh, tidak mengapa. Tidak wajib, tidak pula sunnah, tapi boleh saja, mubah saja. Tafa'ul. Kenapa tafa'ul? Ingin cinta kepada maknya Nabi Ismail, maka kita lakukan pula lah kepada hewan kurban kita. Boleh, tak ada masalahnya. Tafa'ul namanya. Jadi sebenarnya bukan daerah kita saja melakukan itu. Ada daerah Aceh, saya berjumpa dengan salah seorang ustaz juga, dia teman kita orang Aceh. Dan kemudian daerah Palembang sana, ada dia yang sebelum sapi tadi disembelih, kerbau tu malah dipingit dulu, disiapkan baju yang bagus bagi dia, dibuatkan baju yang bagus, dipingit dulu. Jadi memang bajunya baju yang macam manik-manik itulah dia. Setelah tu baru dikeluarkan dan baru akan disembelih. Itu daerah lain. Tafa'ul juga, Nabi Ismail dibuat macam tu oleh sang ibu. Jadi cerita jadi, tapi tak apa dah, hikmah kurban. Jadi setelah itu tu pergilah Nabi Ibrahim membawa sang anak Nabi Ismail alaihi salam dan akan disembelih. Dan kemudian sang anak berpesan kepada ayah, ya antakfif libasuk, engkau singsingkan lengan bajumu ya. Memang dalam Duratun Nasihin hadis ini bermasalah. Cuman untuk masalah hikayah atau kisah boleh memakai hadis dhaif. Jadi disingsingkan lengannya oleh Nabi Ibrahim, kata sang anak, supaya jangan terkena nanti darah ya. Kalau baju ayah terkena darah, ayah bawa baju ayah pulang, nampak oleh mak nanti mak sedih ya. Singsingkanlah ya, singsing. Yang kedua ya, wa antasra'a sikinuk, engkau kencangkan pisaumu ya. Tajamkan pisaumu dan kencangkan ya. Likaila tahzini, supaya tidak begitu merasa sakit terhadap diriku. Makanya kita menyembelih itu jangan macam gergaji. Kencangkan dia, tajamkan pisau, kencang, sap, begitu dia. Oh, kita nak begini juga boleh, tapi janganlah berlama-lama. Mungkin agak 3, agak 4 sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jangan, ini ada orang kita ni, dah ini macam gergaji, diangkat pula, tak putus, diulang balik. Ini hukumnya haram ini lagi. Maka jangan mengangkat kalau belum putus, jangan diangkat. Ada hukum fikih dalam masalah bab udhiyah ada ini. Tak boleh. Tak boleh. Kalau sudah terangkat, maka oleh kerana itu pastikan putus dia semua. Kalau dah terangkat, kita ulang balik, hukumnya haram. Tapi bagaimana? Dia memang belum terputus, mesti kita ulang. Tapi mengulangi ini sudah menjadi dosa besar bagi orang yang menyembelih. Dalam mazhab Hanafi, kerbau tadi hukumnya najis, orang yang menyembelih mendapatkan dosa. Maka menyembelih itu harus ada ilmu fikihnya. Kita di Indonesia ada komunitas namanya Juleha. Juleha, juru sembelih halal. Saya sebagai Dewan Syariahnya dengan Ustaz Abdul Samad. Itu memang lihai-lihai orang tu, menyembelih, kencang dia. InsyaAllah ada seminarnya nanti tanggal 30 kalau tak salah, kita buat di Masjid An-Nur Provinsi Riau. Kencang tu. Dan harus tahu kita berapa urat yang harus diputuskan. Ini dah 20 tadi dia lunjul dah. Rupanya pisau yang dipakai pisau bawang rupanya. Biasa menyiris bawang. Maka kencangkan dia. Tap. Angkat dia. Tengok, jangan lagi diulang balik, maka pastikan putus dia. Diulang, ya terpaksa diulang kalau belum putus. Tapi mengulangnya itu sudah perkara yang haram. Dalam mazhab Syafi'i, kerbau, daging masih boleh. Tapi dalam mazhab Hanafi, daging sudah tak boleh lagi. Karena penyembelihannya sudah dianggap tidak sah. Maka hati-hati. Kita bukan modal bagak saja. Bukan modal pisau kita tajam, tak. Harus ada ilmu di sana. Harus ada fikihnya di sana sehingga kita faham. Yang ketiga kata Nabi Ismail, ya
An ab'adaha minal abna, jauhkanlah ibuku dari anak-anak ya. Supaya kalau nanti anak-anak bermain dekat ibu, nanti ibu ingin lihat kepada anak-anak tadi, ibu jadi rindu kepadaku ya. Jauhkan ya, dijauhkanlah oleh Nabi Ibrahim. Nanti Nabi Ibrahim berpesan kepada sang isteri. Yang keempat ya, fasallim 'alaiha wa qul isbir 'ala amrillah. Titip salamku buat ibuku ya, sampaikanlah sabar di atas perintah Allah. Yang kelima, wasiat sang anak ya, dibuka bajunya oleh Nabi Ibrahim, berikanlah baju Nabi Ismail, berikanlah bajuku ini kepada ibuku ya. Kalau ibuku rindu kepadaku, ibu cukup menghirup bajuku, mengharumkan bajuku saja. Bayangkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kepada sang ayah Nabi Ismail. Okey, setelah selesai dia ada 9 wasiat. Kita baca 5 wasiat itu saja. Akan disembelih. Ketika disembelih, 2 riwayat hadis. Satu mengatakan yang disembelih itu adalah lembu. Nabi Ismail sudah di rumah menunggu. Riwayat yang kedua, yang disembelih itu lembu, tapi Nabi Ismail di samping sang ayah, tapi Nabi Ibrahim tidak melihat Nabi Ismail. Riwayat yang kedua ni riwayat yang kuat. Ketika akan disembelih itu, disembelihlah. Nabi Ibrahim menganggap ini anak juga nih, padahal sudah lembu. Nabi Ismail menyaksikan bersama ayahnya yang disembelih adalah lembu. Setelah itu disembelih, baru Nabi Ibrahim mengangkat pisau, ditengok rupanya anak di samping. Ini orang yang 3 mulia, sukses dari ujian Allah. Ibu sukses, anak sukses, kemudian suami pun sukses. Makanya ini jawaban yang ketiga. Kenapa Nabi Ibrahim di dalam salatnya, dalam salat kita disebut nama Nabi Ibrahim? Karena iman yang terkuat dari para keluarga Nabi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan Allah berikan kita keluarga soleh, solehah seperti Nabi Ibrahim. InsyaAllah nanti setelah ini akan kita